jadi juara 2 itu hampir kayak berasa juara 1. Kayak misalnya kita udah latihan capek-capek tapi hasilnya juara 2. Jadi itu Ada nyesek-nyeseknya dikit ya? Iya, pelajaran yang udah aku dapat banyak. Tapi yang menurut aku garis bawahnya itu konsisten, karena semua itu bisa diraih dengan konsisten dan niat yang bersungguh-sungguh untuk menjadi yang lebih baik di hari esok atau enggak besoknya lagi daripada hari sebelumnya. Oke. Angkat barbel ada yang sekitar 1 sampai 4 kilo aja buat gaya kupu-kupu, buat ngini, buat ngangkatnya semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Ardel, sang Aquaman cilik dari ICMS. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tegang banget mas mukanya, santai aja. Jadi kenapa saya kasih gelar Aquaman cilik, karena memang Ardel ini yang paling jago renang lah di sini. Dia ini sering banget ikut lomba renang dan alhamdulillah juara. Betul ya? Iya, saya dari kemarin udah meraih begitu banyak juara, dari juara 1, juara 2, bahkan juara 3. Nah ini menarik nih teman-teman. Kita bakal banyak ngobrol sama Ardel ya, bicara soal ya olahraga renang ini gitu kan. Mungkin track back dulu ke belakang gitu. Dari awal mula kali ya, kapan nih memulai olahraga renang atau bisa dibilang suka sama olahraga renang? Kalau misalnya ditanya mulai berenang dari kapan? Udah mulai dari kelas 4 SD setelah COVID-19. Bentar, COVID-19 itu 2000 berapa? 20. Kamu kelas 4 SD. Wah, saya kira kamu sudah... Oke, kelas 4 SD kamu pas COVID ya? Iya, waktu itu lagi zaman-zamannya COVID. Terus pas saya kelas 4, COVID udah lagi turun-turunnya. Oh. Nah, itu yang ngenalin kamu sama olahraga renang itu siapa? Ibu aku waktu itu ngajakin aku latihan berenang, diajarin dirinya sampai dilatihin sampai ke klub-klub renang. Nah, itu gimana? Maksudnya apa nih? Gimana ibu ngajaknya gimana? Pertama tuh mulai dari gaya bebas, gaya dada, terus cara nafasnya. Ya, itu kamu langsung suka sama renang nggak? Enggak, saya mulai suka renang tuh pas diajarin sama klub, soalnya lebih terlatih sama bisa belajar lebih dalam tentang renang. Sampai akhirnya kamu suka sama renang itu pas sama ibu atau sama klub? Sama klub, soalnya kayak lebih nyaman gitu daripada sama ibu. Soalnya kan kalau ibu... Sama ibu dimarahin ya? Iya. Kalau sama ibu, emang ibunya atlet renang? Iya, waktu itu pernah ngewakilin Provinsi Jawa Barat di tingkat provinsi. Undang, bahan. Mewakilin Jawa Barat Iya. di tingkat provinsi. Iya, waktu itu pas masih SD kelas 6. Ibu? Iya. Pas masih SD-nya dulu? Iya. Sempet jadi atlet renang untuk mewakilin Jawa Barat? Iya. Atlet cilik tuh kayak atlet cilik lah ya gitu. Terus pas udah dewasa, udah punya anak, udah berkeluarga, ini nggak lanjut nggak? Mulai berhenti tuh pas SMP, soalnya ibu aku mikirin nilai juga soalnya. Terus semenjak pas aku udah ada lahir, ibu aku ngajarin aku renang. Jadi bakat renangnya kamu ini tuh datangnya dari ibu berarti? Iya, bener banget. Oh, dilatih sama ibu. Berapa lama prosesnya sampai kamu bisa renang? Gaya pertama. Gaya pertama gaya bebas itu sekitar latihannya 1,5 bulan lah. Sampai udah mulai bisa. Mulai bisa, belum bener-bener jago. 1,5 bulan latihannya? Iya. Wow, itu intens tuh tiap hari? Nggak tiap hari, tapi latihannya tuh mingguan. Kayak misalnya di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, antara itu. Oh, pasti ada latihan sampai sekali latihan biasanya berapa lama? Bisa sampai 1,5 jam sampai 2,5 jam.
Tapi itu fokus tuh ya? Iya fokus dalam satu gaya aja. Wah luar biasa itu. Nggak capek itu? Capek kan, tapi kadang-kadang ada istirahatnya juga biar gak stres. Berarti kamu ini latihannya langsung yang di kolam yang apa 2 meter? Apa yang berapa meter? Masih kayak kolam anak-anak gitu lah kayak yang di CMS. Oh, enggak kalau sekarang. Kalau sekarang masih sama tempat latihannya. Tapi berani nggak kalau kayak yang di kolam yang 3 meter gitu? 2 meter gitu. Berani, soalnya udah bisa cara ngapungnya atau cara tahannya. Udah aman lah ya kalau sekarang. Nah itu metode latihan kamu tuh gimana sih kalau dari ibu? Kalau metode latihan ibu sama metode latihan di klub? Nah kalau latihan sama ibu tuh kayak nggak begitu dalam-dalam aja, tapi kayak misal gaya pernapasnya doang atau cara ngapungnya, gaya bebas sama gaya dada. Kalau sama klub tuh kayak lebih terlatih soalnya udah punya sertifikat juga setiap guru-gurunya. Nggak, bedanya apa nih? Misalnya kalau sama ibu dimulai langsung dari nyemplung dulu. Kalau dari ibu misalnya, kalau di klub itu enggak, kita ada kan kalau yang namanya klub kan berarti sifatnya akademik ya berarti ya. Iya. Ada pembelajarannya, mungkin ada teorinya, ada momen dimana kamu nggak berenang hari ini tapi lebih ke belajar misalnya gitu. Semuanya sama aja kayak semua di hari itu berenang terus minggu depannya renang lagi, kayak gak ada teori tapi langsung prakteknya. Praktek sambil belajar. Praktek sambil belajar. Tapi secara keilmuan kamu dikasih tahu nggak ini teknik ini tuh ditemukan pada tahun ini kayak gitu-gitu. Enggak cuma belajar prakteknya aja, nggak belajar asal usulnya atau tahun-tahunnya. Oh gitu. Jadi yaudah ini gaya bebas tuh kayak gini weh kayak gitu pokoknya. Iya. Ada berapa gaya tuh? Gaya-gaya renang tuh? Gaya renang tuh ada 4. Pertama ada gaya dada, gaya bebas, gaya punggung sama gaya kupu-kupu. Nah, dari keempat gaya ini yang paling sulit itu yang mana? Gaya kupu-kupu soalnya nguras tenaga banget. Dari kakinya, tangannya, semuanya dipakai secara bersamaan. Gaya kupu-kupu? Iya. Kalau gaya hidup ngurubah. Itu nguras apa tuh? Nguras duit ya? Iya. Oke, gaya kupu-kupu. Tapi bisa nggak? Bisa dikit-dikit, tapi nggak jago-jago juga. Oh, itu masih kepompong berarti. Maksudnya kalau belum kupu-kupu berarti. Emang sesulit apa menggerakkan seluruhnya? Kan tinggal gini-gini aja. Itu harus sesuaiin sama waktu kapan ngambil napasnya, kapan waktu ngangkat tangannya, terus kakinya tuh gerak setiap saat, nggak bisa berhenti. Gerak, ini yang saya mau tahu sih. Saya sampai sekarang belajar gaya kupu-kupu nggak bisa-bisa. Saya termasuk orang yang suka renang juga, Del. Ya kan? Gaya bebas bisa, gaya punggung bisa, gaya dada bisa. Ya kan? Yang belum bisa itu gaya kupu-kupu sampai sekarang. Gaya kakinya itu kayak gimana sih sebenarnya? Gaya kakinya tuh kayak katak nggak dia modelannya? kayak gaya bebas tapi gerakannya 2 bareng sekaligus gini. Oh, jadi kayak gini gitu, kakinya gini. Terus tangannya gini. Tangannya ngangkat gini. Ngangkat gitu kan? Ke atas kepala sambil ngambil napas. Nah, itu pegel nggak dadanya sininya? Pegel banget soalnya. Pegel kan? Iya. Itu bisa tapi? Bisa dikit. Jarak terjauh kamu pakai gaya kupu-kupu berapa meter? 50 meter, Dok. Wah, itu mah jauh, gitu mas 2 meter juga nggak nyampe itu mah masuknya. Berapa lama proses belajar gaya kupu-kupu? Itu sampai sekarang tuh masih belum terlalu bisa. Soalnya lebih fokus ke arah gaya dada sama gaya bebas. Aku udah belajar gaya kupu-kupu tuh dari kelas 5,5 sampai sebelum masuk ICMS ini. Gaya kupu-kupu tuh. Itu lumayan lama berarti ya proses pembelajarannya. Dari semua gaya yang paling lama gaya kupu-kupu berarti? Iya. Paling lama gaya kupu-kupu. Nah, kalau gaya bebas nih. Gaya dada nih. Gaya dada itu macam-macam nih versinya nih. Ada yang versi naik kepala, ada yang versi nggak naik kepala nih. Gitu gimana tuh? Nah, kalau misalnya itu gaya dada tuh emang ada 2, ada waktu ngambil napasnya sama waktu gak ngambil napas. Nah, kalau biasanya angkat kepalanya itu pas mau ngambil nafas, biasanya setelah kaki 2 kali atau sekali. Jadi saat kakinya gini, terus langsung kepalanya naik gini. Iya. Nah, jarak terjauh kamu kalau pakai gaya dada lebih jauh dong pasti. Iya, kalau misalnya latihan bisa sekitar 250 meter. Oh, sama. Bolak-balik. Sekitar segitu kita. Sama berarti. Iya. Itu bolak-balik 250 meter.
Apa sebalikan 250 ke sini, 250 ke sana? 250 meter bolak-balik. 250 meter Soalnya bolak-balik. panjang kolamnya 25 meter, sekitar 5 kali atau 10 kali bolak-balik. Oke, luar biasa. Iya. Berarti kalau untuk, karena ini saya nggak tahu ya, menurut saya satu gaya yang paling mudah adalah gaya bebas. Gaya dada. Menurut saya. Kalau menurut kamu apa? Sama gaya dada juga, soalnya paling gampang. Aku latihan itu cuman sekitar 1 bulanan cukup lah. Iya kan? Iya, gampang. Dia nyantai, gerakannya bisa nyantai ya kan ya? Ya bisa. Soalnya kita manfaatin tenaga kakinya sebelum tenaga tangan. Ganti-gantian. Ya ganti-gantian. Ganti-gantian. Udah kayak gaya kupu-kupu yang geraknya langsung. Gaya bebas juga sama kan? Iya, gaya bebas. Gaya bebas juga sama. Gerak, terus kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, saya menemukan beberapa orang. Ini menurut kamu benar nggak? Jadi sibuk ngambil nafas pas gaya bebas. Kan gini. Gitu. Iya. Yang bener tuh kayak gimana sebenarnya? Yang bener tuh kalau itu sekitar bebas aja, tapi sebisa mungkin aku ngambilnya tuh di bagian kanan setelah aku ngabisin napas dulu di dalam air. Soalnya manfaatin ambil nafas itu kan ngurangin waktu ya, jadi biar cepet sampai ujung. Oh, berarti yang bener itu pakai tempo berarti ngambil napasnya. Iya, bisa setelah 8 kali tangan atau 10 kali tangan. Oh gitu. Iya. Saya ngeliat orang berenang sibuk banget berenang, berisik, cepet enggak, jalan juga enggak gitu. Nah, itu yang kita masih bahas soal gaya nih. Gaya punggung itu kan banyak yang susah ya, banyak yang nggak berani. Itu kamu gimana? Bisa gaya punggung? Gaya punggung bisa aja, tapi sama kayak gaya kupu-kupu nggak terlalu bisa, tapi bisa cara-caranya. Kamu bisa nggak yang ngambang diem di air, nggak usah gerak ngapa-ngapain, diem aja? Bisa, soalnya itu setahu saya dalam pelajaran IPA ada kita kayak garam dalam tubuh itu naik ke atas. Ya. Ini selain IPA-nya ya, maksudnya ada beberapa teknik yang dimana kita harus ngebusungin dada juga gitu kan. Nah itu tuh penting tuh karena dalam kalau apa ya bisa dibilang itu tuh bentuk salah satu penyelamatan diri. Kenapa? Karena kalau misalnya dilala di tengah laut, kita naik kapal terus kapalnya karam gitu kan, setidaknya gaya punggung itu ya itu mampu menyelamatkan tubuh kita biar nggak tenggelam. Jadi itu salah satu bentuk penyelamatan diri sebenarnya yang harus kita kuasain. Nah balik lagi nih Del, kalau kita bicara soal latihan ya kan, kalau ada hari latihan menurut Ardel, latihan apa yang paling malesin? Gimana maksudnya kayak malesin berat banget latihan ini? Kan kalau latihan gym itu kan ada yang apa leg day, ada chest day kayak gitu kan. Orang-orang tuh pada males kalau misalnya udah leg day, udah latihan kaki itu berat banget misalnya. Atau ada latihan badminton, kalau latihan badminton itu yang paling males tuh latihan backhand. Latihan backhand itu pegel banget latihan backhand itu misal kayak gitu kan. Atau futsal latihan paling berat latihan apa, misalnya lari misalnya kayak gitu. Nah kalau di renang sendiri, untuk Ardel sendiri ada nggak ngerasa nih sesi latihan ini nih yang paling berat banget nih? Gaya punggung sih, soalnya kita agak panik juga kalau misalnya berenang sambil tangan gerak, kaki gerak. Jadi kayak capek banget gitu, hampir capek gaya kupu-kupu. Kamu pernah nggak sih nyobain gaya punggung tapi dengan gerakan kaki katak? Pernah coba, tapi nggak dimasukin latihan soalnya itu nggak ada dalam gerakan. Nggak ada ya? Berarti gua doang yang kayak gitu selama ini ya kalau gaya punggung. Gue saya gitu Del. Kan harusnya kan kakinya gini kan? Iya, kakinya kayak gaya bebas. Iya kan, kakinya kayak bebas, tangannya begini kan? Nah, kalau saya enggak. Kakinya kayak gaya katak, tangannya saya taruh belakang. Tangannya nggak gerak jadinya. Cuman kaki doang. Sama aku juga kadang-kadang gitu kalau misalnya habis latihan istirahat gitu-gitu juga kalau biar ngilangin stres gitu. Iya, nyantai itu kan gerakannya nyantai kan gitu. Kamu pernah nyobain nggak latihan renang gaya katak atau gaya dada tapi nggak pakai tangan? Pernah, latihan di ekskul ICMS juga gitu, kayak kita biar fokus latihan kakinya biar sampai tapi kepalanya naik tuh. Kepalanya naik. Ya di ICMS juga gitu. Kalau misalnya latihan setelah
kaki katak gerak 2 kali, langsung ngambil napas tanpa tangan bisa. Di klub aku juga gitu, biar fokus sama kaki, sama waktu ngambil napas ya jangan manfaatin tangan terus. Itu kan lebih berat ya? Bener gak? Iya, bener banget. Karena kalau saya dulu dilatihnya sama ayah. Kebetulan ayah itu TNI gitu. Itu dilatihnya ngikut sama teman-teman militernya. Yang bukan teman-teman militer sih, jadi kayak ada anak-anak yang mau masuk TNI gitu kan. Nah, sebagai anak pelatih itu dipaksa ikut dulu untuk belajar renang. Itu kalau ngeliat proses latihan mereka lebih edan sih. Bukan jadi atlet itu masalah, mereka kayak bawa beban di sini. Di belakangnya ya kalau saya pas lagi latihan. Iya, bawa tas gitu. Terus pakai sepatu. Gila. Ini mah gak masuk di akal tuh kayak gini, masih bisa banget ini gak akan bisa ikut gitu. Nah, dari situ akhirnya suka sama olahraga renang. Oke, kita bicara soal dari lombanya, Del. Kamu udah berapa lomba di sini, Del? Untuk di CMS ini aku udah ikut sekitar 4 lomba. 4 lomba? Iya. Sabar, satu-satu kita bahas. Yang pertama, ingat nggak? Yang pertama itu kalau nggak salah jadi juara 2 gaya dada sama gaya bebas. Tingkat? Masih sama, tingkat kecamatan juga. Tingkat kecamatan. Kecamatan mana nih? Spill aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah itu di dekat rumah, jadi sekitar Cibubur lah. Cibubur, Iya. Oke. Dari berapa peserta tuh, Del? Dari berapa ratus ya, sekitar 100 lebih. Kecamatan aja 100 lebih, Bray. Lumayan berat lah itu. Jadi dapat juara? 2. Di jarak? 25 meter juga. Wow. Itu momen paling berkesan di lomba yang pertama itu apa tuh? Menurut kamu? Kayak lomba-lomba sebelumnya, sebelum aku masuk sini, berkesannya tuh karena jadi juara 2 itu hampir kayak berasa juara 1. Kayak misalnya kita udah latihan capek-capek tapi hasilnya di juara 2. jadi itu ada nyesek-nyeseknya dikit ya? Iya. Ada sedih-sedihnya dikit ya? Gitu ya. Tapi jadi juara 2 itu luar biasa loh, Del. Ya, untuk usia kita ya, untuk usia kita. Untuk usia kamu. Saya menjawab sama kamu usianya ya. Nah, untuk usia kamu jadi juara itu harusnya udah luar biasa lah gitu kan. Tapi ada juga kan juara-juara 1 gitu kan. Iya, itu juara 1 gitu. Iya, juara 1 juga ada. Nah, oke, itu lomba yang pertama. Lomba yang kedua? Iya. Nah, untuk lomba kedua tuh sama kayak sebelumnya, dapat juara 2 gaya dada sama juara 2 gaya bebas. Tingkat? Sama kecamatan juga. Kecamatan Cibubur juga? Iya. Oke. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu alhamdulillah aku udah dapat juara 1 gaya dada sama juara 2 gaya bebas. Juara 1 gaya dada, juara 2 gaya bebas. Ini tingkat? Masih sama kecamatan juga Cibubur. Kecamatan juga. Oke, dan yang ketiga? Yang terakhir, yang keempat? Itu ada di Bogor. Yang kemarin alhamdulillah dapat juara 1 gaya dada sama juara 2 gaya bebas. Tingkat? Kecamatan Bogor kalau nggak salah. Kecamatan Bogor. Kecamatan apa? Kabupaten waktu itu. Ya, kabupaten, tingkat kabupaten udah naik tuh ya. Ada rencana ini nggak sih, Del, buat apa namanya? Pengen ikut lagi tapi tingkatnya nasional gitu. Ada tapi kalau misalnya mau itu harus latihan lebih keras ya, soalnya sekarang kan jadwal di CMS lagi padat-padatnya, jadi aku sempetin waktu latihan sama waktu belajarnya. Kan oke, iya. Kalau di CMS kamu latihan berapa kali? Di CMS tuh aku latihan seminggu 3 kali. Pertama waktu ekskul, yang kedua waktu ngajar kelas 7 sama... Waktu ngajar kelas 7? Iya. Kamu bantu ngajarin ini anak-anak juga itu? Iya, kan ekskulnya hari Selasa, bertepatan banget sama kelas 7 pramuka. Karena pramuka itu ekskul yang wajib, makanya aku pindahin jadwal berenang kelas 7 dipindahin ke hari Rabu berikutnya. Jadi sekalian ngelatih. Gokil, udah ngelatih bro, mantep banget. Ada cita-cita pengen jadi atlet nasional nggak?
Ada waktu itu sempat dari kelas 6 sampai sekarang aku udah mikirin aku pengen latihan supaya jadi atlet tingkat nasional sampai internasional. Wes, mantap. Next ada lomba-lomba terdekat? Sampai sekarang belum ada. Paling insya Allah semester 2 lagi. Karena semester 1 ini kan ada KIS, karya ilmiah, terus sama program-program OSIS ya. Wah, luar biasa. Nah, itu pas kamu dapet juara ya, pas kamu dapet, sempet nyangka nggak lu memang ngeliat lawan-lawanan nih, ini sih juara sih, ada kayak gitu-gitunya nggak sih? Ada, soalnya aku ngeliat badan-badan mereka tuh lebih bagus. Terus saya pernah lihat di lomba sebelumnya, orang biasa kayak gini dapat juara 1 cepet banget. Terus setelah aku coba bisa dapat juara 1, alhamdulillah. Terus untuk gaya bebasnya itu awalnya aku bisa dapat juara 1, tapi karena aku nabrak lintasan jadi belok gitu. Jadi waktunya berkurang lah untuk dapat juara 1-nya. Sayang banget ya itu ya. Iya. Kamu ada nggak sih satu rival abadi gitu kayak selama ini tuh di daerah Cibubur deh, misalnya kayak dia lagi ini musuh terberat saya sih di arena nih. Kalau di tingkat Cibubur gak ada, tapi kalau di CMS ini ada, namanya Alfahri. Wah, ini ya apa skillnya 11-12 nih? Iya, tapi Fahri masih lebih jago gaya bebasnya, gaya punggungnya, gaya kupu-kupunya. Aku jadi pengen coba ngalahin dia dari berbagai lomba, dari lomba-lomba ikutnya sebelumnya tahun sama dia ikut bareng. Terus untuk lomba yang terakhir kali itu dia nggak ikut. Wah, luar biasa. Ini persaingan positif sih, maksudnya adalah ya ketika ada teman yang dengan frekuensi yang sama gitu kan, dengan keahlian yang sama, lalu salah satu di antara kalian itu saling ngerasa lebih baik kayak gitu. Dia lebih baik nih, dia lebih baik, misalnya kayak gitu kan. Alfahri juga sama tuh pasti mikirnya, Syahrini lo pasti lebih baik gitu dari saya pengen belajar banyak, saya pengen coba deh ngalahin dia, misalnya kayak gitu-gitu kan. Ini kompetisi yang positif, lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang saling mau menjadi lebih baik gitu kan, membuktikan bahwa kita lebih baik dalam arah yang positif. Itu luar biasa, itu bukan sesuatu yang buruk teman-teman. Jadi niat tadi mengalahkan tadi itu bukan untuk nyari siapa yang jago gitu ya. Ya biar sama-sama belajar dari kita. Iya gitu, untuk sama-sama mendorong diri sendiri biar bisa melampaui batas kita. Gitu kan, intinya kan seperti itu. Nah, kalau sama si Fahri sendiri, dia ngelatih juga nggak? Untuk dia aku udah pernah nawarin, tapi karena hari Rabu itu tabrakan sama dia ekskul futsal sama kegiatan lainnya. Dia ikut futsal juga? Iya. Lebih enak di futsal, maksudnya lebih jago di futsal atau lebih jago di renang menurut kamu? Menurut aku jagoan dia di renang daripada di futsal ya. Udahlah, renang aja. Tiba-tiba dihasut anak orang ya. Oke. Nah, orang tuh gimana dengan cita-cita kamu? Tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu pengen apa tadi? Jadi atlet gitu. Orang tua gimana? Dukung nggak? Atau yaudah ini mah hobi aja, maksudnya yang sampai pas sekolah aja, nggak usah jadi profesi banget gitu. Ada gitu-gitu nggak? Apa gimana? Nggak ada. Soalnya orang tua aku pengen aku nggantiin ibunya biar gantian. Ibu aku kan pernah provinsi. Aku pengen yang lebih tinggi, tingkat nasional. Gitu ya? Iya. Pengen. Biar bisa ngebanggain juga ibu aku yang udah ngelatih. Berarti disupport banget ya untuk jadi atlet ya. Kamu sekarang kelas berapa sih? SMP? SMP kelas 8. SMP kelas 8. Udah punya arah dan tujuan. Pengen jadi atlet nasional. Nah, selanjutnya gitu kan. Itu berarti kamu SMA kuliahnya itu gimana sih kuliah? Udah kamu udah nyari-nyari belum kayak kuliah jurusan renang kayak gitu-gitu? Untuk sekarang aku masih belum nemu, tapi aku pengen juga dari ngelatih fisik aku juga, jadi aku pengen masuk teknik gitu. Masuk teknik, itu mah yang dilatih bukan fisik, mental. Sama sekalian latihan ngajar renang pas setelah kuliah. Masuk teknik apa? Teknik apa ya? Teknik renang, ya. Teknik apa? Aku masih belum tahu ya sampai teknik-teknik mana. Aku kayak baru belajar
jurusan teknik ya, sebelum sampai teknik itu ada apa aja, jurusan teknik itu ada apa aja. Tapi pengen Ya tapi teknik. pengen teknik. Universitas mana? Gambaran udah ada belum? Orang tua aku nge-supportnya sampai Erlangga biar sama kayak ayah aku. Erlangga itu di mana ya? Semarang ya? Surabaya. Di Surabaya. Oh, gokil, luar biasa. Berarti udah berapa tahun Del kamu berkecimpung dalam kolam renang? Dunia renang maksudnya. Sekitar dari kelas 4 sampai kelas 8 gini, sekitar 4 tahun lah, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Pelajaran hidup apa yang udah kamu dapatkan dari dunia renang, Del? Pelajaran yang udah aku dapat banyak, tapi yang menurut aku garis bawahnya itu konsisten, karena semua itu bisa diraih dengan konsisten dan niat yang bersungguh-sungguh untuk menjadi yang lebih baik di hari esok atau enggak besoknya lagi daripada hari sebelumnya. Gokil. Luar biasa. Itu jadi closing statement bagus pada. Iya. Nah, kalau untuk sekolah gimana, Del? Maksudnya implementasi ke lingkungan sekolah dari renang. Apa yang bisa kamu ambil dan kamu dapatkan? Aku bisa belajar semua itu nggak bisa didapat dengan mudah. Semua itu harus didapat dengan usaha sendiri, tidak perlu usaha orang lain. Nah, untuk bagian sekolah, hubungannya sama sekolah itu kayak misalnya pelajaran, kita tuh nggak bisa belajar contohnya matematika dengan mudah, kita harus belajar konsisten sama guru-guru yang mengajarnya. Rata-rata memang ketika ditanya ya soal olahraga apapun ya, kuncinya adalah konsisten sebenarnya, ya nggak sih? Iya. Ya kan, kalau kita tidak konsisten tuh sebakat apapun gitu ya, kalau nggak didukung dengan konsisten yang kuat, Del, itu skill itu lama-lama akan tumpul. Tapi kalau misalnya nih orang itu nggak punya skill, tapi dia konsisten untuk berlatih, itu akan jauh lebih baik dibandingkan yang udah punya bakat tapi nggak pernah dilatih gitu. Nah, menurut Ardel sendiri dalam olahraga renang, nilai sportivitas itu seperti apa? Menurut aku nilai sportivitas tuh adil. Kalau misalnya aku terapin itu nggak ngerendahin lawan, nggak ngeremehin lawan, karena siapa tahu orang yang kita lawan tuh lebih baik daripada kita, karena kita nggak tahu dia udah latihan sampai mana, sejauh apa, sampai mana, ya gitu. Kamu pernah ngerasa nggak pede nggak sih pas ikut lomba? Kayaknya lomba ini kayaknya saya nggak akan menang deh. Minder sama diri sendiri. Sampai sekarang sih aku belum pernah pertama kali lomba waktu itu di tingkat kecamatan juga di Cibubur. Soalnya itu aku baru pertama kali ikut lomba, nggak tahu apa-apa, cuman tahu gaya-gayanya, cara loncatnya, udah. Tapi aku udah berusaha, itu alhamdulillah dapat juara 2. Gitu di ya. pertama kali lomba. Tapi ketika, maksudnya yang dinilai itu tekniknya juga kah atau yang penting sampai finish? Semuanya itu dinilai, mulai dari waktu dia loncatnya, terus gayanya juga dihitung. Kalau misalnya di gaya itu ada kesalahan sedikit aja, itu bisa langsung didiskualifikasi. Nah, pas kamu itu kan kamu tadi bilang lompatnya pun masih dihitung. Masih tapi udah bener lompatnya, cara lompatnya. Loncatnya tuh yang penting nyentuh air tanpa kakinya tuh nyentuh duluan. Yang penting masuk aja badan, tapi setelah nyampe itu nggak boleh kakinya langsung ke bawah, langsung berenang. Tapi langsung berenang setelah loncat. Soalnya rata-rata pemula tuh saya ngerasa saya juga gitu. Pertama kali ikut, kaki itu abis loncat langsung ke bawah dulu, langsung berenang. Kan yang bener loncat langsung berenang, bukan loncat di berenang. Gini, yang bener itu begini ya? Seret gitu ya? Iya, langsung terjun ke bawah. Setelah nyampe bawah, kalau misalnya kita udah mau, itu disebutnya diving. Terus kalau misalnya kita udah cukup, udah maksimal, kita meluncurnya langsung naik ke atas dengan gayanya. Itu juga dihitung?
Itu dihitung. Soalnya kalau misalnya udah loncat, udah nyampe bawah, tapi kita masih belum berenang, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya udah lebih dari pertengahan itu didiskualifikasi. Maksudnya? Kalau misalnya kita berenang, udah nyampe Diving nih, loncat nih. Bener loncatan ini nih. Iya. Setengah nih. Setengah kolam renang diving dia. Iya. Baru naik misalnya, itu didiskualifikasi. Itu hitungannya enggak, tapi itu bisa ngebuat lebih lambat daripada orang lain di sekitarnya. Iya, soalnya yang didiskualifikasi itu kayak gimana tadi? yang tadi habis loncat langsung turun, berdiri, langsung baru berenang. Aneh juga sih dia, maksudnya orang dari berenang terus tiba-tiba berdiri kan, maksudnya terus dia langsung berenang kan aneh kayak gitu juga nggak bisa lah kalau berdiri ya berdiri, bukan berdiri kali naik. Iya naik atau tapi biasanya aku juga gitu pertama kali karena aku baru pertama kali belajar waktu itu. Jadi loncat, meluncur, sebelum meluncur berdiri dulu, terus baru berenang. Oh, bahasanya berdiri ya bahasanya. Gitu. Oke. Kamu pernah ngerasa ini nggak dalam fase lomba itu gimana sih? Ntar sebelum saya ke sana, kamu lombanya kayak gimana sih sistem lomba itu? Dia sistem poin, terus ada pengurangan atau kualifikasi versus gitu kah? Atau gimana sih mainannya? Mainnya tuh waktu jadi bisa di seri itu soalnya satu seri itu bisa mencapai sekitar 20-an orang, terus bakal dipilih waktu yang paling baik. Oh, satu seri itu satu babak berarti gitu ya? Satu babak yang terdiri dari 20 orang, sekitar 20-an. Oke, nah itu proses pengurangan pesertanya kayak gimana tuh? Itu dari 20 nih misalnya nih, iya. 20 berkurang jadi berapa? Itu nggak ada langsung berkurang, tapi langsung diambil yang terbaiknya aja, yang waktunya paling cepat. Iya, diambil nih. Iya. Diambil dari waktu yang paling cepat. Itu langsung juara 1, 2, 3 gitu? Iya, langsung per seri. Ada berapa seri sekali lomba? Itu terakhir kali aku ikut ada 140-an. Sampai 200-an. Bahkan. 200 seri? 200 seri. Itu kamu ikutin semua? Enggak, aku cuma misalnya seri 1 itu untuk anak SD, gaya bebas, gaya dada itu. Terus untuk seri 2-nya gaya dada 25 meter putra. Terus berikutnya bisa jadi gaya bebas 20 gaya bebas Fins 25 meter putri contohnya. Oh, berarti dia bukan ini ya mainannya ya, bukan apa kualifikasi gitu ya? Yes. Kayak ada babak playoff-nya dulu gitu kan? Iya enggak gitu, tapi langsung nilai aja per seri. Jadi sekali main udah gitu ya? Ya tinggal nunggu hasilnya aja per serinya. Oh, wah gitu, cepat juga berarti Del, ikut lombanya. Iya. Yang lama nungguin dong berarti. Ya nunggu hasilnya aja dari waktu sekian puluhan orang. Misal nih, kamu ikut kategori apa nih? Gaya bebas ya? Iya. Gaya bebas untuk tingkat SMP misalnya. Itu kayak gitu nggak sih? Apa gimana? Iya bener itu. Jadi kelas 7, 8, 9 itu digabung. Makanya di waktu itu di lomba ketiga itu aku pernah kalah karena pas aku kelas 7 itu lawannya kelas 8, 9. Nah di momen itu kamu pernah ngerasa kayak mau nyerah nggak? Ya udahlah, kayaknya memang aduh berat deh hidup ini gitu. Nggak pernah karena berat hidupnya. Yang kita lawan tuh belum tentu udah lebih jago daripada kita, karena bisa jadi latihan kita lebih keras, lebih sulit lah, lebih lama lah, lebih konsisten lah, bisa seminggu 4 kali. Ya sementara lawannya bisa jadi seminggu sekali, sebulan sekali. Ya jadi tergantung itunya aja, waktu latihannya kira-kira. Nah kan yang namanya latihan itu tuh nggak cuma latihan renang doang ya. Iya. Tentu latihan fisik juga kan. Dada, beban gitu kan, kayak gitu-gitu. Ke gym nggak? Gitu. Enggak, di rumahku udah kayak ada alat-alatnya tapi. Oh, lengkap. Gym aja pahitnya ya. Tapi cuman berapa doang, nggak kayak angkat barbel lah. Angkat barbel ada yang sekitar 1 sampai 4
4 kilo aja. Buat gaya kupu-kupu, buat gini. Buat ngangkatnya semakin kuat. Hah? Soalnya Gimana? itu kan Ada alat yang buat gaya kupu-kupu? enggak terpakai alat barbel biasa yang kayak gitu. Buat Cuman biar ini ya, gini gitu ya ya. biar kalau misalnya gaya kupu-kupu itu kan capek, biar dilatih tangannya biar bisa lebih cepat. Berarti ini bisa dibilang perutnya six pack dong. Belum. Oh belum. Biasanya gitu kan. Kalau yang renang-renang suka olahraga gitu kan perutnya six pack gitu. Del, di CMS ada gak sih Del teman atau guru yang support kamu sama hobi ini? Untuk yang support sih alhamdulillah udah banyak. Support mas? Support. Iya support. Support udah alhamdulillah banyak biar aku bisa lebih pede kalau misalnya ikut lomba. Iya. Kalau guru juga banyak. Itu kira-kira hampir semuanya dukung aku lah biar bisa ikut lomba lagi, biar lebih jago lagi, lebih banyak latihannya. Kalau tadi kan di awal kan kamu bilang bahwa yang dorong kamu ke olahraga ini kan adalah ibu. Iya. Ya kan? Tapi setelah kamu berkecimpung dalam dunia olahraga renang ini, kamu sering nontonin ini gak? Atlet-atlet renang gitu? Nonton biar kayak apa aja yang diri aku kurang, biar aku bisa pelajari dari mereka. Kadang-kadang. Menurut kamu, saya nggak tahu banyak tentang atlet renang Indonesia ya, selain Ardel gitu kan, dan ibunya. Iya kan? Nah, yang paling apa ya, kan kalau di badminton ada Taufik Hidayat, gitu. Tinju ada Chris John gitu kan, misalnya. Nggak tahu ya Chris John ya? Enggak. Bukan petinju. Nggak nonton. Itu pun yang bukan petinju juga harusnya tahu sih sebenarnya, karena terkenal banget. Umur sih sebenarnya ya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kalau di renang ada nggak yang Indonesia ini legend banget sih gitu? Ada. Aku pernah dikasih tahu ibu aku. Namanya tuh Akbar Nasution, pernah ikut juara, dapat medali emas di SEA Games. Medali emas di SEA Games. Iya. Tapi setelah itu rentetan prestasi banyak gak gitu? Saya kurang tahu sih misalnya. Kan kalau kayak misalnya kan icon banget gitu loh. MotoGP itu ada Valentino Rossi gitu. Iya. Nah, tahu kan? Iya, kenal. Nah, itu. Ya kan? Iya. Yang icon banget gitu. Beliau inilah, siapa tadi namanya? Yang berenang, Iya. Akbar Nasution. Akbar Yang Nasution. dari Indonesia. Dari Indonesia. Luar biasa ya ininya. Kamu pengen jadi kayak dia? Pengen banget biar ngewakilin Indonesia juga ke tingkat SEA Games. Targetnya SEA Games dari selanjutnya? Iya. Habis ini? Iya, bisa dari tingkat kabupaten dulu. Kabupaten udah nih tadi terakhir kan? Iya. Kabupaten udah terakhir. Ya, Terus Kabupaten Bogor. provinsi? Provinsi masih belum nyampe. Kenapa tuh? Karena aku juga ngerasa ibu aku aja waktu itu latihannya itu setiap hari, bener-bener setiap hari, tapi masih kurang. Tapi sementara aku yang latihannya masih seminggu 3 kali, Mas. Itu aku juga ngerasa belum, masih ngerasa bimbang gitu buat ikut provinsi. Tapi aku bakal usahain pas pulang bakal latihan. Buat ngejar provinsi? Iya, buat ngejar provinsi. Wow. Kalau seleksi-seleksi buat pon-pon gitu, itu gimana sih? Kamu tahu nggak buat masuk ke situ? Kan ada tuh biasanya dari daerah-daerah. Itu aku kurang tahu. Soalnya aku juga kurang tahu yang soal pendaftaran gitu. Soalnya kalau misalnya aku ikut berenang tuh didaftarin ibu aku. Seleksinya juga ibu aku yang bantuin. Jadi pokoknya ibu adalah coach. Iya, coach. Kalau misalnya di rumah. Coach kalau misalnya di rumah. Luar biasa teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman di rumah nih ya, dan teman-teman Ardel sendiri gitu kan, yang mungkin sampai saat ini tuh pengen ikut olahraga tapi masih ragu-ragu gitu. Kira-kira kamu ada mau nyampein pesan apa nggak buat mereka gitu? Jangan pernah menyerah, karena orang itu orang awal tuh nggak melihat dari prosesnya, tapi lihat hasilnya. Yang sebenarnya orang lihat tuh hasilnya, bukan prosesnya. Supaya kita, orang lain bisa ngeliat hasil kita harus berproses. Iya. Oke, jadi intinya adalah fokus sama prosesnya. Ya, jangan fokus sama hasilnya, fokus sama fokus kepada prosesnya. Fokus sama prosesnya.
bukan fokus sama hasilnya. Biar orang lain yang menikmati dan melihat hasilnya. Iya. Gitu. Biar kalau misalnya kita bisa memotivasi orang lain dengan hasil yang kita udah capai. Ya udahlah, nggak usah terlalu ngeliatin gimana di baliknya gitu kan. Tapi intinya inilah yang saya bisa kasih lihat ke kalian. Cukup gitu kan. Hasilnya. Iya, jadi fokus sama prosesnya tadi. Apapun olahraganya gitu ya. Apapun yang dilakukan gitu ya. Intinya adalah pada prosesnya harus lebih matang terus gitu ya, harus lebih fokus gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ardel udah ngobrol bareng sama kita di sini, luar biasa. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman semua. Amin. Yang nonton ya, bahwa di CMS ini bisa dibilang ya untuk minat bakat siswanya teman-teman tuh disupport gitu. Salah satunya Ardel gitu ya. Gak susah kan izin lomba? Gampang, tinggal minta izin ke kepala sekolah bisa kok. Ya itu. Minta izin. Ya kan biasanya boarding itu kan agak susah biasanya karena ada kegiatan boarding yang mungkin banyak gitu kan sehingga sulit untuk ngikutin kegiatan lomba-lomba di luar dari agenda sekolah ya kan. Ini kan itu kan lomba pribadi kan. Ya bukan lomba tapi mewakili sekolah juga. Iya, maksudnya bukan dari sekolah yang ngasih ke Ardel tapi dari pribadi keluarga ngajarin Ardel dari sekolah ACC gitu kan. Iya. Nah gitu, beda. Jadi sekolah CMS itu mendukung minat bakat anak-anak teman-teman. Salah satu contohnya adalah Ardel dengan minat di bidang renang yang alhamdulillah disupport dan didukung sama pihak sekolah dan keluarga sehingga Ardel masih tetap bisa melakukan latihan renang gitu ya, ikut lomba renang dan berprestasi dalam cabang olahraga renang. Semoga Ardel di 7, 10, 15 tahun yang akan datang akan jadi atlet renang Indonesia yang akan kita tonton di Olimpiade, di SEA Games, di Asian Games gitu ya. Wah ini nih anak ICMS nih gitu kan. Ini nih ada podcastnya nih podcastnya gitu ya kan ya semoga ya. Iya. Terima kasih Ariel udah ngobrol bareng sama kita, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.